Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi di channel Yuniawan Slow Aji Course. Video kali ini saya akan membahas kimia bab struktur atom. Agar lebih seru, yuk simak videonya. Untuk awal, kita akan membahas tentang perkembangan teori atom. Teori atom dibagi menjadi 5 guys. Yang pertama, dimulai dari teori atom Dalton, kemudian yang kedua dikembangkan oleh teori atom Thomson, yang ketiga dikembangkan oleh teori atom Rutherford, keempat dikembangkan oleh teori atom Bohr, dan yang terakhir, yang sekarang ini, yaitu teori mekanika kuantum. Selanjutnya nanti kita akan membahas satu persatu tentang teori atom. Pertama yang akan kita bahas yaitu model atom John Dalton. John Dalton mengatakan bahwa atom berbentuk seperti bola pecel, di mana ia menjelaskan pada postulatnya. Yang pertama, atom merupakan bagian terkecil dari unsur. Kedua, unsur yang sama tersusun dari atom-atom yang identik, sedangkan unsur yang berbeda tersusun dari atom-atom yang berbeda pula. Yang ketiga, atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Dan keempat, yang terakhir, yaitu atom suatu unsur tidak dapat diubah menjadi atom lain. Selain menjelaskan teori, John Dalton juga mengemukakan kelebihan dan kelemahan dari atom ini. Kelebihannya yaitu dapat menerangkan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum perbandingan tetap atau yang biasa disebut hukum Pauli. Untuk kelemahannya, model atom ini tidak dapat menjelaskan adanya partikel subatomik. Jadi menurut Dalton ini, atom adalah partikel terkecil yang sudah tidak dapat dibagi-bagi lagi. Namun pada kenyataannya, sebenarnya atom terbentuk dari subpartikel seperti proton, neutron, dan elektron. Untuk selanjutnya yaitu model atom Thomson. Jadi Thomson mengemukakan bahwa atom berbentuk seperti bola pecel yang bermuatan positif. Dan pada permukaan atom terdapat partikel-partikel elektron yang menyelimutinya, sehingga atom bermuatan netral. Jika digambarkan model atomnya seperti gambar di atas guys, jadi bentuknya itu mirip seperti roti kismis. Dan Thomson juga mengemukakan teori atomnya berdasarkan percobaan tabung sinar katoda dan menemukan partikel subatom yaitu elektron. Berdasarkan percobaan itu, berkas sinar ditembakkan dari katoda ke anoda melalui lubang hingga menuju ke layar dan menghasilkan pendaran cahaya. Thomson ini berasumsi bahwa yang membuat pendaran cahaya itu merupakan suatu partikel, sehingga pada pengujiannya Thomson menempatkan baling-baling roda di antara katoda dan anoda, dan ketika dihubungkan dengan sumber arus, baling-baling tersebut bergerak. Hal itu menandakan bahwa berkas sinar katoda merupakan suatu partikel materi. Ketika tabung katoda dipasang 4 magnet, ternyata berkas sinar dibelokkan oleh plat menuju kutub positif pada plat. Hal ini mengindikasikan bahwa partikel berkas sinar katoda memiliki muatan negatif atau biasa disebut dengan elektron. Jadi pada model atom Thomson terdapat kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya yaitu dapat menerangkan adanya partikel subatom. Yang kedua, dapat menerangkan sifat listrik atom. Selain itu juga memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Untuk selanjutnya yaitu model atom Rutherford. Rutherford ini mengemukakan bahwa atom memiliki inti atom bermuatan positif dan elektron mengelilingi inti. Pada teori ini didasarkan pada percobaan hamburan sinar alfa. Jadi gambarnya yang di atas ya guys. Nah, gimana sih Kak maksudnya dari gambar di atas? Jadi pada lempeng emas tipis, berkas sinar alfa itu ditembakkan melalui celah
pada plat timbal menuju ke lempeng emas dan dihamburkan ke layar menghasilkan pendaran cahaya. Dan pada percobaan tersebut, ternyata terdapat beberapa fakta loh guys, yaitu ternyata mayoritas sinar diteruskan ke belakang lempeng yang terlihat dari pendaran yang dihasilkan. Untuk gambar yang di sampingnya, yaitu yang ada garis panah lurus, garis panah dibelokkan, dan garis panah yang terpantulkan, itu maksudnya gimana sih kak? Jadi gini guys, jadi kebanyakan sinar alfa diteruskan ke layar yang hampir semua bagian atom merupakan ruang hampa atau ruang kosong. Kemudian berikutnya terdapat berkas sinar alfa yang dibelokkan. Jadi itu kan ada panah yang dibelokkan ya guys. Itu Rutherford menyimpulkan bahwa ada partikel lain pada atom yang membelokkan berkas sinar alfa karena berkas sinar alfa bersifat positif. Maka partikel pada atom tersebut pasti juga bermuatan positif, yang kemudian terjadi tolakan yang membelokkan berkas dengan alfa. Lalu terdapat sejumlah kecil berkas sinar alfa yang dipantulkan, yang disebabkan seolah-olah partikel lain yang bertumbukan dengan berkas sinar alfa dan tumbukan itu terkonsentrasi pada satu bagian. Dan kemudian Rutherford menyimpulkan bahwa atom memiliki partikel bermuatan positif yang berada di tengah atom yang biasa disebut dengan inti atom. Pada model atom Rutherford ini juga terdapat kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihannya, yaitu yang pertama, mengemukakan keberadaan partikel positif dalam atom dan merupakan pusat massa atom. Yang kedua, dapat menggambarkan gerak elektron di sekitar inti. Yang ketiga, dapat menjelaskan bentuk lintasan elektron yang mengelilingi inti atom. Untuk kelemahannya, yang pertama yaitu tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Kedua, tidak dapat menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen. Yang ketiga, belum mampu menjelaskan letak elektron dan cara rotasinya terhadap inti atom. Saya Fatma Olisa, channel Yuniawan Slow Aji Course. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.